Saya mau menyampaikan beberapa poin dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Jadi yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Sumeru. Oke. Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera. Ya, itu tadi pernyataan dari Seskap Mayor Teddy yang seakan menjawab kritikan dari netizen yang bilang nih seakan-akan pemerintah ini kerjanya lambat dalam penanganan bencana di 3 provinsi di Sumatera, yaitu di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Begitulah positive people gitu ya. Mayor Teddy bilang bahwa pemerintah ini udah dari hari pertama mengirimkan bantuan helikopter, presiden udah menelpon gubernur dan pejabat terkait, bupati dan lain sebagainya yang ada di sana gitu ya, untuk bergerak cepat seperti itu tanpa kamera. Luar biasa. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan nada lembut kepada pemerintah yang sudah bekerja dengan satset untuk penanganan bencana di Sumatera dan udah ngeluarin uang triliunan rupiah dibandingkan bantuan dari yang lain-lain gitu kan ya. Kita ucapkan terima kasih pastinya. Nah, soal bencana yang terjadi di Sumatera ini rupanya bukan hanya Indonesia saja mengalaminya, tapi juga Malaysia dan Thailand, yaitu bencana hidrologi hujan curah hujan yang ekstrim akibat muson timur laut ini menyebabkan hujan yang ekstrim di 3 negara tersebut. Jadi tentu Indonesia nggak sendirian, ada Malaysia, ada Thailand juga yang mengalami musibah yang sama, yaitu banjir. Nah, di Malaysia sendiri ini ada 7 negara bagian atau mungkin kita nyebutnya 7 provinsi yang terdampak atau yang terkena dari curah hujan yang tinggi ini yang menyebabkan banjir. Bahkan penduduk Malaysia ini masih ada yang mengungsi hingga kini. Kita coba bertanya dengan nada lembut kepada AI gitu ya. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah sebelum pemerintah 2 negara ya, yaitu Indonesia dan Malaysia ini khususnya, sebelum curah hujan tinggi ini terjadi, sebelum muson timur laut ini sampai di Indonesia. Sebab apa? Sebab diakui sendiri oleh BMKG bahwa mereka ini sudah melakukan peringatan gitu, peringatan dini kepada pemerintah Indonesia gitu ya. Ini BMKG-nya Indonesia, tentu ya BMKG-nya Malaysia juga melakukan hal yang sama, memberikan peringatan. Kalau BMKG Indonesia bilang bahwa 8 hari sebelum curah hujan tinggi ini terjadi, mereka ini sudah memberikan warning kepada pemerintah pusat, ke pemerintah daerah juga seperti itu. Lalu 2 pemerintah negara ini apa sih yang dikerjakan ketika peringatan BMKG ini diberikan gitu ya. Kita tanya AI gitu ya, dari Google AI seperti apa dan apa jawabannya. Kita akan simak bersama-sama. Ini yang pertama kita udah capture. Ini yang gue nanya, apa yang dilakukan pemerintah pusat Indonesia dan pemerintah daerah saat BMKG memperingatkan akan terjadinya hujan lebat pada November 2025 di Sumatera? Saat BMKG mengeluarkan peringatan hujan lebat pada November 2025 di Sumatera, pemerintah pusat dan daerah melakukan serangkaian aksi cepat dan terkoordinasi sebagai berikut. Pemerintah pusat, ini yang dilakukan pemerintah pusat. Operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan untuk meminimalkan curah hujan di wilayah terdampak bencana di Sumatera guna memperlancar proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Untuk memperlancar
proses evakuasi ya, berarti ini udah terjadi banjirnya ya dong berarti. Terus pengerahan personel dan alat, BNPB mengirimkan tim reaksi cepat dan helikopter ke titik-titik yang sulit dijangkau di Sumatera Utara untuk distribusi logistik. Nah, ini berarti kan udah kejadian banjirnya. Terus aktivasi peringatan dini, BMKG mengeluarkan peringatan tingkat awas dan siaga untuk wilayah seperti Aceh dan Sumatera Utara guna memicu aksi dini di level daerah. Fokus infrastruktur jangka panjang pemerintah pusat melalui merencanakan normalisasi sungai dan pembangunan gitulah. Berarti ini kan setelah rencana ke depan nih saya gitu ya. Terus pemerintah daerah atau BPBD gitu ya, tanggapan darurat lapangan melakukan pembersihan material longsor secara langsung dan memantau kenaikan debit air. Nah, berarti ini udah terjadi dong. Debit air sungai di kabupaten-kabupaten terdampak seperti di Tapanuli Tengah dan Humbang Hasundutan. Terus kesiapsiagaan lingkungan menginstruksikan pembersihan saluran air atau drainase dan selokan guna mencegah banjir lokal di kawasan perkotaan. Lalu pengelolaan pengungsian, menyiapkan tempat perlindungan sementara atau huntara, serta menjamin pasokan logistik dan kesehatan bagi ribuan warga yang mengungsi. Nah, ini berarti udah terjadi bencana karena warga udah mulai mengungsi gitu ya. Posko siaga 24 jam mengaktifkan posko siaga untuk memantau potensi bencana. Informasi penting untuk masyarakat ini ditambahin sama AI-nya, siapkan tas siaga bencana, pastikan dokumen penting dan obat-obatan tersimpan dalam satu tas yang boleh dibawa, gunakan kanal resmi, pantau update cuaca real time melalui aplikasi info BMKG dan situs resmi BMKG, laporan situasi, laporan kondisi bencana di sekitar Anda melalui portal petabencana.id untuk membantu percepatan respon petugas. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat peringatan dari BMKG ini udah dikeluarkan akan adanya curah hujan yang tinggi. Seperti itu, positive people. Lalu kalau pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia, apa yang dilakukan saat BMKG ini memperingatkan bakal ada terjadi curah hujan yang tinggi yang tentunya berpotensi banjir. Kita coba lihat apa yang dilakukan pemerintah Malaysia saat mendapatkan peringatan BMKG Malaysia akan terjadi curah hujan tinggi pada November 2025. Jawaban AI-nya, pemerintah Malaysia melalui Departemen Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, NATMA namanya, kalau di Indonesia kan BNPB, telah melakukan serangkaian langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menyusul peringatan curah hujan tinggi akibat monsun timur laut yang dimulai pada November 2025. Berikut adalah tindakan utama yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Aktivasi Pusat Pemindahan Sementara atau PPS, pemerintah telah menyiapkan ribuan lokasi pengungsian untuk mengantisipasi banjir besar. Kesiapsiagaan nasional sebanyak 9.000 lebih PPS disiapkan di seluruh negara dengan kapasitas total untuk menampung hingga 2.189 juta jiwa penduduk yang terdampak. Fokus wilayah, di wilayah pantai timur seperti Terengganu sebanyak 851 PPS telah disiagakan sejak 11 November 2025 untuk menampung lebih dari 215.000 penduduk. Tuh, Malaysia udah siap siaga nih PPS-nya ya. Koordinasi dan pemantauan ketat oleh NATMA. Laporan situasi harian, NATMA menerbitkan laporan situasi berkala atau SITREP mengenai perkembangan monsun timur laut untuk memastikan semua agensi di tingkat federal dan negara bagian berada dalam kondisi siaga tertinggi. Sistem peringatan ini, Met Malaysia memperbarui nasihat sistem cuaca setiap 3 jam. Tuh, peringatannya setiap 3 jam mulai 23 November. Kan karena puncak hujannya itu 25-26 ya. Jadi mulai 23 November untuk memberikan informasi terkini mengenai potensi hujan lebat yang berlanjut hingga akhir bulan. Dari tanggal 23 November, aplikasi peringatan dininya ini untuk warga-warga ini udah di-upgrade terus per 3 jam. Terus alokasi anggaran dan logistik. Dana bencana, pemerintah menyalurkan bantuan dana untuk persiapan musim Kejuh contohnya, wilayah Terengganu menerima alokasi sebesar 4,1 juta ringgit Malaysia, di mana 2,8 juta ringgit Malaysia bersumber dari kerajaan dan persekutuan. Pengiriman logistik, bekalan keperluan pokok dan obat-obatan mulai dikirimkan ke pangkalan hadapan depo logistik di area rawan banjir untuk memastikan ketersediaan bantuan saat akses terputus. Tuh, jadi logistiknya aja udah disiapin sebelum bencana ini terjadi. Jadi kayak sebelum akses terputus ini, obat-obatannya udah nyampe sana gitu ya, udah diantisipasi tuh. Terus gue nanya lagi, apakah Malaysia evakuasi warga sebelum banjir bandang November?
Ya, Malaysia melakukan evakuasi massal sebelum dan selama banjir bandang pada November 2025. Proses evakuasi dipicu oleh peringatan dini hujan lebat dan kenaikan permukaan air sungai yang cepat. Berikut adalah poin-poin utama terkait evakuasi tersebut. Status evakuasi per November 2025. Jumlah pengungsi pada akhir November 2025 tercatat 11.000 hingga 18.000 warga telah dievakuasi ke pusat-pusat bantuan PPS di seluruh negeri. Jadi tuh di Malaysia tuh kayak udah dibangun ini nih, kalau terjadi sesuatu ngungsinya di sini loh gitu loh. Jadi akhirnya mereka mengungsi di situ. Yaitu tadi sebelum itu mereka menyiapkan itu. Terus wilayah terdampak evakuasi dilakukan di 7 hingga 8 negara bagian dengan dampak terparah terjadi di wilayah utara dan timur Semenanjung termasuk Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Perak, Pinang dan Selangor. Peringatan dini pemerintah Malaysia mengeluarkan Red Alert atau peringatan merah untuk hujan sangat lebat yang memungkinkan otoritas dan warga memulai pemindahan ke tempat yang lebih aman sebelum kondisi air memburuk. Jadi peringatan-peringatannya itu udah di sounding gitu ya. Jadi kayak wah ini kayak langsung ngungsi deh. Jadi langsung ngungsi. Terus operasi evakuasi tambahan. Warga negara Malaysia di luar negeri, pemerintah Malaysia juga berhasil mengevakuasi total 6.222 warga negaranya yang terjebak banjir bandang di Hatia, Thailand melalui operasi koordinasi yang dimulai sejak 22 November 2025. Jadi ya udah yang mulai-mulai hujan itu kan. Nah, Hatia ini provinsi di Thailand ini juga yang banjirnya parah seperti itu. Nah, Malaysia ini berhasil mengevakuasi warganya yang ada di sana karena ini perbatasan dengan Malaysia. Jadi biasanya emang orang Malaysia tuh sering ke sana gitu ya. Jadi langsung dievakuasi, berhasil mengevakuasi 6.222. Terus layanan medis selain evakuasi fisik, tim penyelamat seperti Blue Rescue Service juga dikerahkan untuk memberikan bantuan medis bagi para korban yang terdampak. Hingga pertengahan Desember 2025, banjir di beberapa wilayah Malaysia masih berlanjut dengan jumlah pengungsi yang terus berfluktuasi seiring intensitas hujan monsun yang tetap tinggi. Nah, itu tadi ya jawaban dari rangkuman AI gitu. Apa yang udah dilakukan dua pemerintah sebelum bencana banjir ini terjadi, yaitu dengan adanya peringatan dini terkait bakal adanya curah hujan ekstrim gitu kayaknya akibat muson timur laut. Nah, yang dilakukan ini udah jelas sekali ya apa yang udah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, di mana pemerintah Malaysia ketika ada hal itu, wah ini bakal banjir nih, kayak ini bakal banjir, jadi mereka langsung kayak ayo ngungsi terus alarmnya juga udah mulai diaktifkan dan lain sebagainya. Dan korban jiwa gitu ya, kalau gue baca per 4 Desember gitu ya, ada 3 orang yang meninggal. Kalau gue baca di komentar netizen bahwa korban meninggal itu bukan karena kayak terseret banjir atau apa, tapi karena kecelakaan saat mengungsi atau seperti apalah seperti itu. Jadi itu, tapi nggak tahu ya kalau update terbaru korban meninggal yang bertambah atau enggak, nah kurang tahu. Tapi kalau Indonesia menjadi korban meninggalnya ini banyak banget, sampai 1.000 orang lebih sudah gitu ya korban meninggal. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala pastinya, positive people. Dan kita mengucapkan terima kasih buat pemerintah, tetap mengucapkan terima kasih buat pemerintah Indonesia yang bekerja tanpa kamera di hari awal-awal gitu kan ya, udah mengirim helikopter, mengirim uang triliunan untuk membantu bencana. Kalau menurut positive people gimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.